apa kabar kalian? Di video kali ini akan dibahas terkait kekongruenan pada segitiga. Penasaran? Silahkan disimak. Dua segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan dua segitiga yang ada di layar. Segitiga ABC dan segitiga PQR. Bisa terlihat ada tanda pada sisi maupun sudut kedua segitiga tersebut. Catatan: jika terdapat dua segitiga yang memiliki tanda yang sama pada sisinya, itu berarti panjang sisinya sama. Begitu juga berlaku bila terdapat tanda yang sama pada sudutnya, itu berarti besar sudutnya sama. Nah, sekarang mari kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut. Sisi yang bersesuaian pertama adalah AC dan PR. Karena AC dan PR memiliki tanda yang sama, itu berarti panjang sisi AC sama dengan panjang sisi PR, atau AC sama dengan PR. Lalu sisi yang bersesuaian kedua adalah BC dan QR. Karena BC dan QR memiliki tanda yang sama, itu berarti panjang sisi BC sama dengan panjang sisi QR, atau BC sama dengan QR. Sisi bersesuaian yang terakhir adalah AB dan PQ. Karena AB dan PQ memiliki tanda yang sama, itu berarti panjang sisi AB sama dengan panjang sisi PQ, atau AB sama dengan PQ. Nah, selanjutnya kita akan melihat sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut. Sudut-sudut yang bersesuaian pertama adalah sudut B dan sudut Q. Karena sudut B dan sudut Q memiliki tanda yang sama, itu berarti besar sudut B sama dengan besar sudut Q, atau sudut B sama dengan sudut Q. Sudut bersesuaian selanjutnya adalah sudut A dan sudut B. Karena tanda pada sudut A sama dengan tanda pada sudut P, itu berarti besar sudut A sama dengan besar sudut P, atau sudut A sama dengan sudut P. Sudut bersesuaian yang terakhir adalah sudut C dan sudut R. Karena tanda pada sudut C sama dengan tanda yang ada pada sudut R, itu berarti besar sudut C sama dengan besar sudut R, atau sudut C sama dengan sudut R. Nah, karena dua syarat kekongruenan segitiga sudah dipenuhi oleh segitiga ABC dan segitiga PQR, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dari itu segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR. Ketika menyatakan dua segitiga kongruen, sebaiknya berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contohnya seperti di layar. Sudut A dan sudut P bersesuaian, dan kedua sudut itu ditempatkan di urutan yang sama, yaitu urutan pertama. Begitu juga dengan sudut B dan sudut Q yang bersesuaian menempati urutan kedua. Dan sudut C dengan sudut R yang bersesuaian menempati urutan ketiga. Penamaannya pun tidak hanya segitiga ABC kongruen segitiga PQR, tapi juga bisa dibuat segitiga BCA kongruen segitiga QRP, atau segitiga CAB kongruen segitiga RPQ. Selama
Sudut-sudut yang bersesuaian dibuat sesuai atau sama urutannya. Untuk menguji apakah dua segitiga kongruen atau tidak, sebenarnya tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang bersesuaian seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dua segitiga dikatakan kongruen jika memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Yang pertama, ketika pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar di layar. Pasangan sisi yang bersesuaian sama panjang antara lain AB dengan RS, BC dengan ST, AC dengan RT. Dan kondisi ini biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Kondisi yang kedua adalah dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang adalah AC dengan RT dan BC dengan ST. Sedangkan sudut yang diapitnya sama besar adalah sudut C dengan sudut T. Kondisi ini biasa disebut dengan sisi sudut sisi. Keadaan ketiga adalah ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang diapitnya sama panjang. Perhatikan gambar di layar. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar adalah sudut C dengan sudut T dan sudut B dengan sudut S. Sedangkan sisi yang diapit sama panjang adalah BC dengan ST. Kondisi ini biasa disebut dengan sudut sisi sudut. Kondisi yang keempat adalah ketika dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Perhatikan gambar di layar. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar antara lain sudut C dengan sudut T dan sudut B dengan sudut S. Sedangkan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang adalah AB dengan RS. Kondisi ini biasa disebut dengan sudut-sudut sisi. Dan untuk kondisi yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku. Jika sisi miring dan satu sisi siku yang bersesuaian sama panjang. Seperti yang terlihat pada gambar. Jadi sisi miring yaitu AC sama dengan RT dan sisi siku yang bersesuaian sama panjang adalah BC dengan ST. Selanjutnya adalah contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah diberikan gambar seperti di layar dan diminta untuk menunjukkan bahwa segitiga PQS dan segitiga RQS kongruen. Pembahasan. Seperti yang terlihat pada gambar, ada tanda sama panjang di sisi-sisi kedua segitiga tersebut. Maka dari itu, kita mencari tahu sisi-sisi mana saja yang sama panjang. Yang pertama, PQ sama dengan RQ. Itu diketahui karena ada tanda sama panjang. Lalu QS di segitiga PQS sama dengan QS di segitiga RQS. Itu karena berhimpit. Dan yang terakhir, PS sama dengan RS. Itu diketahui karena ada tanda sama panjang. Karena diketahui dari sisi-sisinya yang sama panjang, jadi segitiga PQS dan segitiga RQS adalah kongruen yang mempunyai kriteria sisi-sisi-sisi.
Selanjutnya adalah contoh soal 2. Pada gambar di bawah, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Tentukanlah panjang EF. Pembahasan. Pada soal, sudah diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Sisi EF akan bersesuaian dengan sisi yang di depannya merupakan sudut dengan tanda bundaran hitam penuh, yaitu sisi CB. Karena kedua segitiga tersebut adalah kongruen, maka sisi yang bersesuaian pastilah sama panjang. Sehingga CB sama dengan EF sama dengan 7 cm. Jadi, panjang sisi EF adalah 7 cm. Nah, demikianlah pembahasan terkait materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan bye-bye!